Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selalu katakan terima kasih dan syukur. Sebab hidup ini berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun berasal dari kita. Apa yang kita kerjakan itu karena Tuhan. Kalau kita dikasih napas, bisa sehat satu hari ini, itu anugerah Tuhan. Kita selalu minta sama Tuhan, berikan panjang umur 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita minta panjang umur. Saya pribadi minta sama Tuhan, bersama keluarga, supaya rapture, diangkat sama Tuhan. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut apa maunya Tuhan. Supaya langkah-langkah kita selaras dengan firman Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Pagi ini saya mau menyanyikan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan kita mau baca dalam kitab 1 Samuel pagi ini. Pasal kelima, 1 pasal penuh. Ayat 1 sampai 12. Berkaitan tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Diizinkan Tuhan semua terjadi. Karena semua di dalam otoritas Tuhan. Kita tidak punya otoritas. Kita tidak punya kuasa. Tapi kuasa di dalam tangan Tuhan. Yang penting, mari kita mau ada di pihaknya Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Banyak manusia bukan di pihak Tuhan. Banyak manusia melangkah kedagingan, menurut kehendaknya sendiri, menurut pikiran sendiri, tidak menurut apa maunya Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan tiap pagi, tiap malam, bahwa aku Tuhan selaras dengan firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan, amin, haleluya. Apa yang Ku rindukan mustahil bagimu, itu saja mungkin bagimu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna terjadi. Semua itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Semuanya terjadi karena kuasa-Mu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Apa yang Kau dapat lakukan semuanya bisa Bapa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Dalam Mazmur, dalam Ayub pasal 42, Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berserah, mujizat Tuhan nyata. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku pagi ini untuk baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku untuk kami berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, ku serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Ku serahkan semua pergumulan, ku serahkan semua persoalan. Aku tidak fokus kepada masalah, aku tidak fokus kepada pergumulan, aku tidak fokus kepada kekuatan apapun, tapi aku fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, pencipta segala-galanya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang membuat semuanya indah dan sempurna. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu, berarti kita punya iman kepada Tuhan. Beriman inilah hidup di dalam firman Tuhan. Apapun bentuk persoalan Bapak Ibu, bentuk pergumulan kita serahkan dan percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, yaitu rancangan damai sejahtera, karena semua di dalam kendali Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya senang sekali senantiasa kita hidup di dalam firman Tuhan. Senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Tidak ada kekuatan lain dalam kehidupan kita, hanya melekat dengan Yesus. Siapa kekuatan lain? Kalau saudara tidak berharap kepada Tuhan, siapa yang bisa andalkan? Di dalam dunia tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan dan kuasa iblis. Tapi kuasa iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada orang yang datang kepada ibu selamat. Semua hancur binasa, bahkan masuk neraka. Tapi orang hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, mendapatkan anugerah keselamatan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan 1 Samuel pasal 5 ayat 1-12 penuh, satu pasal penuh, karena ayatnya pendek. Tapi kita lapar haus akan firman Tuhan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Mereka menghina saudara. Dia pikir tabut Allah sembarangan benda mati. Itu kalau bicara tabut Allah, ada Allah di dalamnya. Karena Tuhan melihat dari surga loh Bapak Ibu ya. Di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, melihat setiap anak manusia. Coba saya mau baca. Matius 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang Filistin. Orang Filistin ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak tahu akan Tuhan. Dibilang orang jahat saudara. Ya, lihat sini, lihat ini. Lihat, mau kita baca. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di si Dagon. Wah, gawat saudara. Dagon itu semacam dewa, patung, benda mati. Dia orang Filistin menyembah Allah, dia Dagon, dewa, patung mati. Tabut Allah ditaruh di situ. Nekat banget dia. Nggak tahu dia ada kuasa Tuhan. Tuhan lihat dari sorga. Ayat ketiga. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Coba lihat ini. Dia tahu ada kuasa Tuhan. Ada Tuhan di atas, saudara. Ya, tabut Tuhan, ada Tuhan yang punya kuasa. Seperti dalam pujian tadi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia pikir menghina dia tabut Tuhan. Taruh di sebelah Dagon. Hampir hancur Dagonnya saudara. Dia mengambil Dagon, hancur dia. Dia berani seenaknya dia.
Terus ayat kelima, ya. Itulah sebabnya para imam, Dagon dan semua orang yang masuk, ya. Ayat 4 sama ya. Tapi ketika esokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting gambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tinggal. Hancur, saudara. Terpelanting kepala Dagon pecah. Hanya badannya di hadapan tabut Tuhan, karena Tuhan gemetar iblis, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Yakobus, iblis itu gemetar, saudara. Iblis saja gemetar, tapi manusia tidak gemetar sama Tuhan, saudara. Memang manusia memang kelihatannya bisa lebih jahat dari iblis, saudara. Nah, ini firman Tuhan katakan. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ini iblis. Jadi orang Kristen kalau cuma percaya sama Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak taat, berarti sebodoh sama iblis. Kan iblis pun percaya sama Tuhan. Ya, manusia cuma tinggal di mulut ya percaya, tapi hidupnya tidak hidup di dalam firman. Banyak orang Kristen tidak bertobat. Banyak. Termasuk pendeta kalau hidupnya tidak bertobat. Main cewek, mohon maaf ya. Main selingkuh, main perjinan, pornografi. Dosa itu, najis itu dalam nama Yesus. Bertobat. Kalau ini firman Allah didengar oleh hamba Tuhan siapapun yang masih main-main begitu, berhenti, stop total. Jangan main mempermainkan dosa, saudara. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Karena saya betul marah kepada tempo hari ada di viral, hamba Tuhan di mana tuh, saudara. Ya, istrinya dipukul-pukul sana, dia main dosa lagi. Aduh, dengan hukum manusia aja Tuhan manusia aja bisa marah, lagi Tuhan, ya. Jangan main ini aja nih. Berani tabut Tuhan ditaruh Dagon, hancur Dagonnya, saudara. Jangan macam-macam. Kuasa Tuhan yang dahsyat, saudara. Takut kita sama Tuhan. Ya, jangan main-main sama Tuhan. Mari kita mau takut sama Tuhan. Maka pentingnya kita baca firman supaya kita makin mengerti dan hidup di dalam firman Tuhan, ya. Ayat yang kelima itulah sebabnya para imam, Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka, ia mengajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerah semua, ya. Karena hukuman Tuhan, jangan macam-macam sama Tuhan, ya. Terkutuk Yeremia 7:5. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia terkutuk, yang hatinya jauh dari Tuhan. Jangan macam-macam, takut sama Tuhan. Maka penting kita baca firman Tuhan, supaya dengan baca firman Tuhan kita mengerti apa yang harus kita kerjakan dan bertindaklah selaras dengan firman Tuhan, ya. Ayat 7, ketika dilihat orang-orang Asdod, demikian halnya berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon lagi. Sadar dia, ya. Jangan mempermainkan tabut Allah, berarti mempermainkan Tuhan. Karena ada Tuhan di dalamnya. Lihat itu, mata Tuhan di segala tempat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Baca Galatia ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan main-main, takut sama Tuhan. Roma 11 ayat 22. Perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Kamu yang telah jatuh itu kekerasannya, tapi bagi kamu bertobat di dalam kemurahannya. Kalau tidak, kita dipotong, kata Roma 11 22. Takut sama Tuhan. Ayat 8. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel ke sana. Takut dia, saudara. Karena semua peristiwa terjadi, Tuhan turun tangan. Karena Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Supaya orang takut akan Tuhan. Ayat 9. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok mereka. Lihat ini, perhatikan. Tuhan turun tangan, saudara. Oke, kalau kita tidak takut sama Tuhan, termasuk negara Indonesia, siapapun, kalau hidupnya sembrono, dia takut sama Tuhan, Tuhan marah, saudara. Tuhan bisa murka. Tuhan baik, tapi bukan Tuhan baik itu terus kita mempermainkan Tuhan. Gak bisa, saudara. Tapi lebih bagus justru Tuhan baik, kita mau hidup di dalam kebaikan Tuhan. Itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan, jangan melawan firman Tuhan. Ingat, saudara, jangan menantang firman Tuhan, jangan sombong kita. Apa saudara kita punya? Punya kuasa apa kita? Nyawa kita, Ayub 12 ayat 10, ada di dalam tangan Tuhan. Saya bukan nakut-nakuti, itu firman. Lebih bagus takut dan berani. Lihat ini.
Begitu mereka orang Asdod berani taruh Dagon dekat tabut Tuhan, marah Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan tadi, habis itu orang borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu. Demikian mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Oh, lihat ini. Takut dia. Mati semua, saudara. Ya, jangan macam-macam, saudara. Herodes itu lihat, mati. Semua orang, Hofni, Pinehas, ya, semua Nadab, Abihu, anak Harun, semua orang-orang yang berani sama Tuhan mati, saudara. Ya, tapi buat kita semua, lihat itu kapal Titanic. Bapak dengar ceritanya kan, sombong banget itu yang membangun kapal Titanic. Dia bilang kan, Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Wah, sombong, dia tahu Tuhan. Tuhan dengar apa yang dikatakan. Tidak lama kemudian hancur, mati semua orang tua. Ya, coba kita takut sama Tuhan. Ya, lebih bagus kita takut sama Tuhan. Melalui firman-firman selalu kita dengar, mari. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau cinta Tuhan dan takut hidup dalam firman Tuhan. Sebetulnya mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikan kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12 yang terakhir. Orang-orang tidak mati, dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Demikian firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari. Mendorong kita bersama. Ayo kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Dan lakukan apa yang Tuhan mau. Seperti di dalam Lukas pasal 13 ayat 5. Kalau tidak bertobat, ya habis kita nih. Tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian. Di dalam Lukas 12 ayat 5, takutlah kepada dia. Saya mau baca Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Ini harus kita takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, seperti orang-orang itu dibunuh sama Tuhan, dicampakkan juga setelah dibunuh, dicampakkan ke neraka. Oleh karena itu mari kita semua ini cinta sama Tuhan. Hiduplah di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita selamat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Semua dapat Kau lakukan, amin, haleluya. Apa yang kelihatan itu mustahil bagiku, tapi tidak mustahil bagimu, amin, haleluya. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi,
Sebelum beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau semakin takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Orang yang takut akan Tuhan sampai kepada anak cucu diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Tuhan turun menyertai kita. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.